Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan mengucapkan yel-yel PT Bukit Sion ya. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Adik-adik dan kakak layang yang terkasih dalam Tuhan yang berada di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Mars Pelkat PT. Dan karena ini lagu Mars, kita menyanyi dengan semangat ya. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Sosok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Adik-adik, kita menyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 78, Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur, berterima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Kami boleh ada dalam ibadah Persekutuan Taruna GPIB Bukit Sion. Mari Roh Kudus-Mu memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 162, bait pertama dan kedua, Haruslah Yesus Sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku.
bersatu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, atas berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Sudah boleh mempertemukan kembali kami, kakak lain Persekutuan Teruna GP Bukit Sion di pagi hari ini bersama dengan adik-adik layan Persekutuan Teruna GP Bukit Sion di dalam ibadah online di pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kami hikmat, kemampuan, supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan pembacaan kita pada pagi hari ini yang dapat kita baca nanti di dalam kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan yang penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudra berpencaran dan awan menitikan embun. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal adalah kitab yang termasuk dalam kumpulan sastra hikmah atau hikmat. Dalam perjanjian lama di samping kitab hikmat seperti Ayub dan Pengkhotbah. Bagi bangsa non-Israel, hikmat berasal dari para dewa, tetapi bagi bangsa Israel, hikmat berasal dari Yahweh, dan dialah dasar hikmat yang sesungguhnya. Maka takut akan Tuhan menjadi sangat penting bagi orang bijaksana di Israel. Dalam ayat 12 dijelaskan, mengapa kita jangan menolak didikan dan jangan bosan pada peringatan Tuhan dengan menyatakan, Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Misalnya, kalian mungkin ditegur atau dimarahi ataupun dipukul oleh orang tua, oleh papa dan mama, dan kalian haruslah percaya bahwa itu adalah bentuk kasih sayang dari orang tua kepada kalian. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kalian menerima didikan dan tidak bosan terhadap peringatan Tuhan, maka akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Berkat akan menjadi bagian dari orang yang berhikmat. Adik-adik yang berkati Tuhan, wujud berkat yang akan orang atau kalian dapatkan seperti dalam ayat 13 hingga ke-18, bahwa seseorang seharusnya berbahagia bukan karena hal-hal duniawi, seperti misalnya Raja Salomo ketika meminta hikmat kepada Tuhan dan bukannya meminta harta kekayaan, harta benda dan umur panjang. Tuhan pun akhirnya
memberikan semuanya itu kepada Raja Salomo. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, umur panjang, kekayaan dan kehormatan itu kemudian akan ditambahkan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, yaitu bagi orang-orang yang meminta hikmat kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin ketika hidup kita diberkati dengan begitu saja sudah selesai. Tetapi Tuhan mau kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Kitab Amsal menyatakan bahwa kita akan menjadi seperti pohon yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan akhirnya kita akan meroleh masa depan, yaitu jalan hidup yang bahagia dan sejahtera. Amin. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini Engkau masih memperbolehkan kami untuk mengikuti ibadah walaupun kami harus berada di rumah kami masing-masing. Tuhan, pada hari ini kami akan mendoakan gereja dan pelayanan di gereja kami ya Tuhan. Sekiranya Engkau senantiasa melindungi para majelis dan juga jemaat mulai dari sektor 1 hingga sektor 11 ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan, terkhususnya kakak layan PT Tuhan. Engkau senantiasa melindungi sertai mereka dalam pelayanan mereka, dan biarlah pelayanan yang mereka lakukan dapat turut dan sesuai kehendak-Mu dan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua dan oma opa yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkatilah obat-obatan yang mereka minum agar mereka bisa sembuh hanya dari mukjizat-Mu. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan dan oma opa, orang tua yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berikanlah mereka semua berkat, kesehatan, dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak-anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan selalu. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu berikan kedamaian dan keamanan. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kiranya Tuhan selalu berikan kesehatan dan kekuatan di dalam memimpin negara kami. Berkati juga pemerintah yang ada Tuhan mampukan dalam menjalankan tugas. Ya Tuhan, berkati negara kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi ini. Buatlah kami patuh pada pemerintah agar dapat memutuskan rantai COVID ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu melindungi bangsa dan negara kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan seperti biasa adik-adik memasukkan uang persembahan ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan PLKPT dan dari sektor berapa. Kemudian disetor ke majelis masing-masing sektor atau dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati persembahan adik-adik. Mari kita mendoakan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali lagi kami mengucap syukur, berterima kasih karena kami tadi telah memberikan sebagian yang ada pada kami. Mari Engkau berkati persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kasih di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Perubahan Ajaib. Ketika kasih Yesus masuk di hatiku, tapi rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Mari kita satu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas berkat anugerah-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Kami sudah boleh menjalani ibadah kami di pagi hari ini dalam penyertaan perlindungan kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan karena kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, kami mendoakan untuk adik-adik layar teruna dalam kehidupan mereka. Engkau senantiasa berikan selalu kesehatan, kekuatan. Engkau memberkati mereka di dalam pendidikan mereka, walaupun mereka bersekolah lewat sekolah online, tapi Tuhan kiranya berikan hikmat, kemampuan, kepandaian kepada mereka. Tuhan jaga lindungi selalu. Berkati juga untuk kakak layan teruna di dalam kehidupan kami masing-masing, dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Tuhan memberikan selalu kesehatan, kekuatan, hikmat, kemampuan kepada kami semua. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kita menerima berkat. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran-Mu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapa, terima kasih. Di tengah pandemi saat ini, pastinya kita tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Dan adik-adik pun merasa rindu untuk bertemu dengan teman-teman, beribadah, berkumpul bersama. Tapi kakak
berharap adik-adik tetap menjaga kesehatan supaya kita bisa bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara offline. Dan untuk saat ini kita akan tetap terus beribadah secara online. Jadi adik-adik tetap semangat ya, jaga kesehatan dan stay at home. Tuhan Yesus memberkati. Hai. Hai. Kamu kok nggak pakai masker? Nggak apa-apa. Pakai atau nggak, sama aja. Hei, siapa bilang? Semisal nih ya, kalau kamu positif COVID dan kita berdua nggak pakai masker, itu risiko penularannya 100%. Kalau kamu positif dan aku pakai masker, itu risiko penularannya 70%. Lalu kalau kamu pakai masker dan aku enggak, itu risikonya jadi 5%. Nah, kalau kita berdua sama-sama pakai masker, risikonya turun lagi jadi hanya 2% aja. Apalagi kalau kita juga jaga jarak. Kalau kita berjarak minimal 2 meter, risiko penularannya bisa ditekan sampai 0% loh. Jadi, jangan lupa pakai masker ya.